Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, selamat datang di Seruan Khalifah, sebuah program di mana kita akan membahas khutbah huzur serta bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host dan alhamdulillah di antara kita sudah ada narasumber yaitu Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pemirsa hari ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 16 Desember tahun 2011 mengenai Al-Quran sebagai sumber keselamatan dan hidayah. Dan Pak Anom, kita tuh udah membahas di episode sebelumnya mengenai keutamaan Al-Quran, bagaimana menimbulkan atau menciptakan kecintaan terhadap Al-Quran gitu Pak. Tapi saya ingin bertanya dan mungkin juga pemirsa MTA di rumah ada yang penasaran nih Pak. Sebenarnya kalau kita ingin mempelajari Al-Quran itu dalam Islam sebenarnya bagaimana sih Pak? Karena di khutbah huzur ini kan beliau menjelaskan bahwa tidak hanya semerta-merta membacanya lalu lalang lalu ibaratnya keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau yang hanya sekilas, tapi bahkan ada fase-fasenya, kalau nggak salah ada tadabur, ada kemudian ada penelitian, ada pemikiran gitu Pak. Nah itu boleh tolong dijelaskan Pak sebenarnya bagaimana cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mempelajari Al-Quran Pak? Ya, jazakumullah Kang Ansar atas pertanyaannya dan para pemirsa. Di dalam itu kan terdapat di dalam sabda daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam ya. Sebenarnya sabda itu juga mengkoreksi kebanyakan umat muslim yang mereka ketika disebutkan tentang membaca Al-Quran, mereka hanya berhenti pada bagaimana membaca Al-Quran dengan tartilan. Bagaimana membaca Al-Quran suaranya itu harus bisa seperti para qori. Nah itu sebenarnya dikoreksi oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa yang disebut dengan membaca Al-Quran itu jangan berhenti hanya pada di situ saja. Nah kebanyakan kalau saya perhatikan orang-orang di ghair mereka selalu berbangga dengan misalnya menyebut salah satu imam misalnya, oh Imam Syafi'i ketika di usia muda itu bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari itu sekian jumlahnya. Atau dalam satu minggu sekian puluh kali mengkhatamkan Al-Quran. Nah orang-orang ini lupa bahwa para imam-imam yang mereka sebutkan itu memang beliau-beliau telah mengkhatamkan Al-Quran dengan cara yang luar biasa. Tetapi mereka juga, nah ini baru masuk ke dalam hal yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud, yaitu Al-Quran itu oleh para ulama-ulama itu sudah ditadaburi, sudah ditafakuri, ya, dan juga sudah menjadi sebuah habit kebiasaan mereka, menjadi penelitian bagi mereka. Jadi mereka, para ulama ini sudah lengkap membaca Al-Quran secara teks bahasa dibaca juga tinggi, mentadaburinya Al-Quran dalam satu ayat ya, kemudian ditadaburi, diperhatikan, diteliti. Ini misalnya zalikal kitabula roiba fih, itulah kitab. Kok dikatakan itu? Padahal kan yang dibaca ini. Nah ini maksudnya apa dari kata zalika itu? Nah, kemudian dilihat berdasarkan bahasa Arabnya, kamusnya, ya, berdasarkan nahwu sorofnya. Oh akhirnya diketahuilah bahwa yang disebut itu sebenarnya zalika itu bukan itu dalam arti kata tunjuk, tetapi memiliki sesuatu pemaknaan yang besar. Nah Hazrat Masih Maud alaihissalam ingin mengkoreksi pemahaman orang-orang bahwa yang disebut dengan membaca Al-Quran, perintah membaca Al-Quran itu bukan main bagus-bagusan membaca seperti para qori. Bahkan banyak juga ulama-ulama salaf yang juga ikut mengkoreksi bahwa kalian membagus-baguskan bacaan seperti qori-qori yang pada saat ini diperlombakan. Apakah Malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan sebegitu merdunya seperti qori-qori saat ini membaca? Kan tidak. Itu. Tetapi dengan apa? Malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah SAW setiap ayat Al-Quran itu hingga ayat itu meresap ke dalam hatinya. Itu. Sehingga kolbunya itu ketika menerima ayat suci Al-Quran, menerima dan mau mengamalkan. Nah fungsi daripada mentadaburi, mentafakuri dan juga penelitian itu supaya orang kemudian mau mengamalkan. Jadi titik tertinggi daripada membaca Al-Quran itu ujungnya adalah mengamalkan
daripada apa yang telah ia baca. Nah Pak, berarti kita tuh nggak hanya membaca Quran tapi juga perlu paham sampai, karena dengan kita paham baru kita bisa mengamalkannya gitu ya Pak ya. Tapi tadi sebenarnya saya sedikit kepikiran nih Pak, agak insecure juga karena kan misalnya saya dan pemirsa MTA mungkin banyak yang belum bisa bahasa Arab gitu Pak. Hal-hal yang tadi misalnya kitab ini atau kitab itu, hal-hal yang sedetail itu tuh mungkin orang-orang seperti saya itu belum sebegitu paham gitu Pak. Itu kira-kira bagaimana sih Pak? Karena kan kita baca bahasa Arab gitu ya Pak. Apakah kita perlu mengerti sampai aspek sedetail-detailnya itu kah Pak? Kalau kita sebagai orang yang bukan ulama gitu Pak notabene. Ya, sebenarnya pendidikan awal ya di dalam keluarga yang paling utama sebenarnya adalah Al-Quran. Itu ketika anak-anak mulai bisa membaca, maka perkenalkanlah huruf-huruf Al-Quran. Jika sudah bisa membaca, maka terus, karena Al-Quran ini sebenarnya bukan untuk ulama, bukan untuk mubalik, tidak. Al-Quran ini kan bagi setiap muslim, muslimah, dia harus bisa memahami Al-Quran. Dan memang menjadi PR bagi orang yang bukan berbahasa Arab langsung, ialah punya pekerjaan besar, yaitu apa? Kemudian belajar lagi cara bacanya, belajar lagi nahwunya, sorofnya, ya, balaghahnya, dan memang tidak mudah itu. Tetapi setidaknya basic-basic itu harus ada. Maka kalau kita membaca kurikulum pendidikan di dalam Jumat itu, dasar-dasar bahasa Arab itu harus ya dimiliki oleh setiap Ahmadi. Itu paling tidak basicnya. Jangan sama sekali tidak mengerti basic dari bahasa Arab itu sendiri yang menjadi bahasa Al-Quran. Itu yang pertama yang harus kita pahami, kesadaran itu. Sehingga di usia berapapun kita saat ini, ya, jika belum memahami basic itu, tidak ada salahnya kan belajar. Tidak susah kok belajar dalam waktu 1 bulan. Misalnya 1 hari 1 jam, 1 bulan sudah bisa kok. Tidak perlu membutuhkan waktu tahunan, kecuali memang ingin menjadi ahli di dalam bahasa Quran. Itu mungkin ada pendidikannya tersendiri, ya, masuk jamiah, ya, atau mengambil kursus-kursus bahasa Arab seperti itu. Tapi kalau dasar-dasarnya, apalagi sekarang media kan sudah banyak, media sosial di YouTube yang menjelaskan tentang dasar-dasar bahasa Al-Quran. Jadi tidak boleh kemudian karena merasa bahwa saya mah bukan mubalik, saya mah anggota biasa gitu ya, mungkin hanya mengetahui yang terjemahnya saja cukup. Tidak, itu. Di dalam pendidikan jemaat itu dasar-dasar bahasa Arab itu harus dikuasai loh. Itu. Nah, kita sebagai kalau bukan mubalik atau merasa dirinya adalah orang awam, anggota biasa di dalam jemaat, kita harus memiliki kesadaran sekali lagi bahwa kita juga dituntut untuk bisa memahami dasar-dasar dalam bahasa Arab. Itu, sehingga setelah itu barulah yang paling mudah apa? Kita langsung baca tafsirnya saja. Jika kita menemukan sebuah ayat, kok saya tidak mengerti ya, apa maksudnya, misalnya la roiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa sih yang dimaksud tidak ada keraguan itu? Apakah dalam penjagaan Al-Qur'annya saja atau dalam setiap kata kalimat? Baru membaca tafsir di dalam tafsir jemaat tentunya ya. Baca tafsir-tafsir itu. Kemudian dari situlah kita akan mendapatkan keilmuan yang baik ya, karena kita dibimbing oleh seorang juru selamat akhir zaman, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Berarti setidaknya ada basic-basic yang kita pahamin gitu ya Pak. Basic bahasa Arab untuk memahami konteks Al-Quran itu sendiri gitu ya Pak. Betul. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa Zat Masih Maud itu meluruskan bahwa ini tuh bukan soal merdu-merduan gitu ya Pak. Nah, di khutbah ini Huzur juga menyebutkan bahwa sekarang itu banyak kori-kori atau pembaca Quran itu yang melantunkan dengan sebegitu merdunya, tapi sebenarnya mereka nggak paham gitu, pemahamannya dangkal gitu Pak. Nah, ini buat tolong dijelaskan nggak nih Pak, maksud dari sabda beliau ini apa gitu Pak? Karena saya bisa relate sih Pak dengan ini, di mana-mana sekarang udah lantunan-lantunan Quran itu diperdengarkan dengan sangat merdu gitu Pak, tapi jarang yang benar-benar membahas sampai konteks pengaplikasiannya, jarang yang membahas sampai konteks makna-makna yang sejatinya gitu Pak. Ya, ini pertanyaan sangat bagus Kang Ansar dan pemirsa. Huzur mengkoreksi orang-orang yang
terhenti pembelajarannya hanya pada bagus-bagusan senandung Al-Quran. Dikoreksi betul-betul oleh Hadrat Masih Maud dan juga oleh Hadrat Khalifah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Al-Quran melaknat ya para pembaca Al-Quran. Bahkan ada di dalam hadis juga di mana Rasulullah SAW itu mentamsilkan nanti ya pada hari akhir itu akan ada sebagian orang yang main sombong-sombongan dalam pembacaan Al-Quran. Saya lebih bisa baca Al-Quran daripada kamu. Apa kamu bisa menandingi saya? Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat, apakah yang seperti itu baik? Sahabat menjawab, tidak. Nah yang seperti itu akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Nah pertanyaannya adalah, kenapa orang sudah belajar membaca Al-Quran secara tartil, mentilawahkan lagi, diperlombakan musabakoh lagi, kok malah Al-Quran itu kemudian melaknat si pembaca Al-Quran. Dan Allah Ta'ala pun melaknat orang yang jago-jagoan di bidang itu. Pertanyaan bagi kita kan, kenapa ya? Bukannya seharusnya paling tidak mendapatkan reward dari Allah Ta'ala kan? Atas kemampuannya pada hal itu. Kan gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena motif dari orang belajar itulah yang kemudian disalahkan oleh Rasulullah SAW. Apa motifnya mempelajari Al-Quran hanya sampai pada bagus-bagusan bacaan? Motifnya apa? Apakah keren gitu ya Pak ya? Apakah terlihat keren? Apakah akan timbul suatu kesombongan di dalam diri kalian itu, kemudian kalian merasa bahwa itu yang terbaik? Kalau motifnya itu kan salah. Berarti orang tersebut memang layak untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau motifnya hanya berhenti, saya kalau sudah bisa tilawah secara tartil sampai menang misalnya musabakoh tingkat nasional internasional juara 1, kemudian saya akan terkenal, saya akan bangga terhadap hal itu. Orang-orang akan menganggap saya sebagai yang berilmu, terpelajar, ustadz, mubalik misalnya. Kalau hanya pada sampai di situ, itulah kesalahan terbesar. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Jadi jika itu yang menjadi tujuannya, itu bisa membuat tujuan daripada Al-Quran sendiri diturunkan itu menjadi menyimpang. Jadi Al-Quran hanya sebagai unjuk kebolehan di dalam mensenandungkan tilawah Al-Quran. Padahal bagi orang-orang yang seperti itu dikecam sendiri oleh Rasulullah SAW, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar bagaimana? Jangan pernah punya pemikiran bahwa dengan mempelajari Al-Quran akan sampai pada tahapan itu saja. Sehingga kamu nanti akan memperjualbelikan ayat Al-Quran dengan harga yang rendah. Kan harganya rendah sekali. Kalau dia dipanggil hanya tampil ya menilawakan Al-Quran, kemudian turun dia dibayar. Itu tidak diizinkan di dalam agama. Dalam perkara-perkara seperti itu. Tetapi dia juga harus mendalami Al-Quran. Seperti tadi yang masih mau sabdakan, ya, mentadaburi, mentafakuri, kemudian melakukan penelitian-penelitian secara seksama terhadap Al-Quran. Sehingga banyak sekali kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu yang bisa diperoleh. Dan nanti perolehannya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak untuk diamalkan. Itu. Karena kalau itu yang digali, maka kesenjangan sosial, permasalahan sosial, ekonomi itu dapat dihentaskan dari kita mempelajari Al-Quran. Jadi maksudnya di sini bukan larangan sebenarnya Pak, di sini adalah Huzur ingin memberitahu kita bahwa hati-hati gitu ya Pak, jangan sampai kita justru terjebak dalam lomba-lombaan merdu-merduan melantunkan Quran, tapi kita sebenarnya nggak memahami maknanya gitu ya Pak ya. Apalagi sampai menjual belikannya tadi gitu ya Pak ya. Cuma jual beli kemerduan-kemerduannya aja gitu Pak. Nah, tapi sebenarnya Pak, kalau kita niatnya kan sebenarnya tadi titik tolaknya di niat ya Pak. Niatnya mau pamer, niatnya mau kerenan-kerenan gitu Pak. Kalau niatnya nggak ke arah sana, niatnya sebenarnya emang pengen baca Quran aja, itu sebenarnya ada di aspek kemerdu-merduan ini ada suatu larangan nggak sih Pak?
apa emang sebenarnya ya sah-sah aja, boleh-boleh aja gitu, asalkan niatnya yang penting jangan untuk pamer, sombong-sombongan gitu Pak? Ya tentu itu hal yang berbeda. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa bacalah Al-Quran dengan cara yang baik. Itu salah Ya. satunya. Cara yang baik adalah jangan salah bacaannya, nahwunya, sorofnya jangan salah. Ya. Yang kedua, bacalah dengan nada yang baik, dengan nada yang bagus. Karena tilawah Quran, musabakoh itu sebenarnya hanya untuk memotivasi seseorang agar dia membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Ya. Sehingga kita dengan mendengarkan senandung tilawah Al-Quran itu bisa meresap ke dalam hati. Kan kalau Kang Ansar dan pemirsa mendengarkan tilawah Al-Quran yang dilantunkan dengan nada yang indah, kan menyentuh ke dalam hati. Misalkan ada seorang membaca surah Al-Fatihah ya, dengan nada yang sangat indah, kan masuk ke dalam hati. Aduh indah sekali ya Al-Quran ternyata. Paling tidak bisa menenangkan pikiran. Kalau membaca Al-Quran pikiran saya tenang. Bahkan dulu ketika saya tugas di Kalimantan, Kang Ansar, ngobrol dengan orang-orang penduduk lokal di Kalimantan yang bukan beragama Islam, mereka senang tuh kalau mendengarkan azan, mendengarkan tilawah Quran. Mereka bilang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dibaca dengan indah itu menenangkan hati kami katanya. Nah, ada kemanfaatannya di situ ya. Jadi membaca dengan cara yang baik pun itu juga menjadi sebuah hal yang baik ya, menjadi sebuah hal yang sunnah. Nabi Muhammad SAW juga ketika menilawahkan Al-Quran, beliau menggunakan nada-nada yang baik. Sehingga para sahabat mengatakan bahwa nada yang paling enak didengar saat sahabat-sahabat membaca Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Oke, berarti sebenarnya nada yang baik itu justru dianjurkan juga gitu ya Pak, merdu-merduan. Tapi intinya sebenarnya jangan sampai itu dijadikan fokus utamanya untuk mengejar itu aja, untuk pamer-pamer gitu ya Pak. Ya betul. Tapi kita harus mengerti esensi dari Al-Quran itu sendiri Pak. Nah, berbicara mengenai esensi sebenarnya ada satu hal yang kadang saya tuh kepikiran ketika baca Quran nih Pak. Kadang ketika saya baca Quran, saya baca artinya gitu, kadang saya kurang begitu memahami gitu Pak. Dan mungkin solusinya ya kita baca tafsirnya gitu Pak. Tapi ketika kita masih belum paham juga atau kita agak ragu, itu sebenarnya di Islam tuh bagaimana sih Pak? Apakah kita emang jangan sampai kita punya tafsiran sendiri sehingga itu jadi masalah. Jadi kita harus konsultasi ke ahlinya dulu, misalnya ke mubalik, ke para ulama gitu Pak. Karena saya ngeliat juga misalnya kasus persekusi gitu Pak, banyak orang-orang yang mengangkat pedang atau senjata atau memberikan rasa benci, tapi mereka sambil teriak Allahu Akbar atau mungkin mereka sambil membawa Al-Quran dan semacamnya gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak sebenarnya untuk mencegah kita itu nggak salah pengertian terhadap Al-Quran? Karena kan bahasa Al-Quran cukup bahasa yang luar biasa gitu ya Pak, yang perlu kita belajarnya harus benar-benar serius banget gitu Pak. Iya, memang betul sekali. Di dalam Al-Quran itu makanya perlu pentadaburan, pentafakuran ya. Karena di dalam Al-Quran tersembunyi khazanah-khazanah keilmuan yang sangat luas ya. Yeah. Bahkan di dalam Al-Quran, makanya Hadrat Masih Maud alaihissalam itu membuat jutlak ya. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran agar kita itu tidak salah gitu. Tetapi ini sudah masuk ke dalam tadabur, tafakur ya. Misalnya contohnya, ketika kita menemukan sebuah ayat tadi ya, seperti Kang Ansar, ketika baca satu ayat sudah baca tafsirnya kok masih agak bingung gitu ya. Yeah. Nah, maka di dalam membaca sebuah ayat kita harus sandingkan dengan ayat yang lain. Okay. Misalnya kita masih bingung, makanya tadi saya katakan ini perlu pentadaburan dan pentafakuran yang mendalam. Ayat Al-Quran harus di-compare dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau misalnya contoh ayat tentang membunuh di dalam Al-Quran. Wah, orang yang kafir bisa dibunuh. Nah, kemudian agar kita tidak salah prakteknya, kita lihat kembali di dalam ayat Al-Quran yang lain tentang membunuh. Nah, apakah pemahaman kita bahwa setiap ketemu orang Kristen harus dibunuh? Ayat yang lain mengatakan bagaimana? Kalau ayat yang lain mengatakan tidak boleh, oh berarti pemahaman kita yang keliru.
Nah, terus mempelajari itu. Ayat yang satu kaitkan dengan ayat yang lain, kaitkan dengan ayat yang lain, baru kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Seperti apa sebenarnya ayat membunuh di dalam Al-Quran. Nah itu diperlukan tadabbur, tafakur, penelitian itu yang mendalam. Kemudian apalagi setelah membandingkan ayat dengan ayat, bandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Karena ayat Al-Quran itu kan tekstual. Yang melaksanakan ayat Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah ayat Al-Quran yang kita temukan itu berlawanan tidak dengan sunnah, dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW? Kalau kesimpulan kita dari satu ayat itu bertentangan dengan sunnah Nabi, dengan hadis, dengan ucapan Nabi, maka kesimpulan kita salah. Maka kita harus pelajari lagi. Oh, ketika baca satu ayat pembunuhan dalam Al-Quran, kita berpikir, oh berarti setiap ketemu setiap orang kafir harus saya bunuh. Ternyata Nabi tidak. Nabi misalnya dalam prakteknya tidak pernah membunuh orang kafir semena-mena gitu kan. Ada orang tidak mau beriman, ya udah bunuh saja. Tidak ada. Oh berarti pemikiran kita bahwa setiap ketemu orang kafir boleh dibunuh, halal darahnya, itu adalah salah. Itu kita ambil kesimpulan-kesimpulan itu setelah kita mempelajari hadis, menyandingkan ayat Quran dengan sunnah dan hadis. Kemudian sandingkan lagi tuh dengan atsar, dengan ucapan para sahabat. Apakah sahabat melakukan hal itu atau tidak? Sepemikiran kita dengan kita atau tidak? Kemudian sandingkan lagi dengan para ulama. Setelah sandingkan lagi dengan para sandingkan lagi dengan apakah ini bertentangan dengan hukum alam atau tidak? Jadi banyak klasifikasinya yang bisa kita pelajari ketika kita mendalami satu ayat. Satu ayat aja tuh bisa riset yang komprehensif gitu ya Pak ya. Sampai perbandingan ayat lain, balik ke hadis, perkataan sahabat dan semacamnya gitu ya Pak ya. Betul. Sepertinya saya akan meminta bantuan Pak Mubalik sih Pak kalau saya bingung. Saya cukup mendalam gitu ya Pak ya. Baik, jazakumullah Pak Mubalik. Pemirsa MTA, hari ini dalam episode ini setelah kita telah mempelajari aspek Al-Quran, ada dua hal penting. Yang pertama, saat kita mempelajari Al-Quran jangan hanya baca yang lalu lalang gitu. Kita harus mempelajari dengan seksama, dan tadi Pak Anom sudah menjelaskan kalau ada keraguan maka ya kita harus baca artinya, tafsirnya, kita harus lihat ayat lain juga, kita harus bandingkan dengan hadis dan semacamnya gitu. Dan yang kedua, ini sebenarnya satu poin yang sangat menarik dalam khutbah huzur ini, jangan sampai kita orang-orang yang sering baca Quran tapi kemudian kita orang-orang yang dilaknat oleh Quran itu sendiri, atau kita orang yang masuk neraka gitu meskipun kita baca Quran, karena misalnya kita punya niat-niat yang kita mau pamer, kita punya niat-niat untuk sekadar merdu-merduan saja. Tapi alangkah baiknya apabila ya kita memahami esensi Al-Quran itu sendiri gitu, yang mana artinya ya kita adalah orang-orang yang baca Quran dan mengaplikasikan Quran itu sendiri, bukan orang-orang yang hanya pamer-pameran. Itulah yang menjadi penutup pada Sirron Khalifah hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di Sirron Khalifah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.